Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman IF8 yang telah hadir di dalam perkuliahan eh, infrastruktur dan teknologi Big Data. Jadi hari ini yang akan kita bahas terkait dengan istilah metadata dan pengelolaannya dalam Big Data. Nah, tentunya dalam teknologi digital saat ini kita memerlukan beberapa akses secara cepat. Itu intinya gitu ya. Sehingga kalau kemudian tidak difasilitasi atau kemudian kita hanya mengakses profil data yang ada di dalam misalnya database, tentunya mekanismenya akan sangat tidak efisien begitu ya gitu. Apalagi kalau dalam konteks big data yang jumlah data dan ukurannya itu sangat besar, sehingga diperlukan satu mekanisme gitu ya, satu cara gitu ya untuk dapat melakukan operasional data itu dengan jauh lebih efisien. Nah, di sini ada istilah metadata, di mana data itu biasanya akan memiliki identitas di dalamnya. Nah, identitas itu yang kemudian kita gunakan untuk mengelolanya. Baik, sebentar. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke metadata, mungkin ada baiknya kita mendeskripsikan dulu ya definisi-definisi yang berkaitan gitu ya dengan urusan metadata ini. Yang pertama ya metadata begitu ya. Nah, ada istilah datanya dulu. Ketika kita berbicara data, ini dikatakan oleh Rainer bahwa data itu adalah deskripsi dasar dari suatu benda atau event atau aktivitas atau transaksi yang terdokumentasi, terklarifikasi, dan tersimpan. Ya, itu. Kemudian tidak terorganisir dengan baik biasanya, ya, karena belum memiliki arti yang spesifik. Kecuali sudah diolah dalam bentuk informasi, maka dia bisa menghasilkan sebuah arti gitu ya yang spesifik. Tapi kalau data ya hanya data saja gitu ya gitu. Kemudian dari sini kita turunkan ke metadata. Jadi ada data, metadata, dan big data gitu ya untuk awalan di mata kuliah ini. Sering disebut sebagai datanya data atau informasinya informasi. Nah, gitu ya. Jadi di dalam informasi itu ada profil informasinya. Di dalam data itu sebenarnya ada profil datanya. Ya. Biasanya ini mengandung informasi mengenai suatu data yang dipakai untuk keperluan khususnya dalam manajemen file, manajemen data gitu ya. Jadi mekanisme atau cara yang mudah digunakan untuk kemudian kita mengolah data. Ya, metadata ini muncul di berbagai macam jenis file gitu ya. Tidak hanya di file teks ya, tapi semua file itu biasanya akan memiliki metadata di dalam masing-masing filenya. Ya. Ini, apakah nanti dalam bentuk misalnya keterangan gitu ya, tipe dan seterusnya, ya. Kemudian di dalam gambar pun juga sebenarnya ada metadata, ya, mengandung informasi siapa pemotretnya, kapan pemotretannya dan sebagainya. Jadi di setiap file biasanya kita memiliki informasi, ya, yang ada di dalam data tersebut. Contoh misalnya file gambar, ya, foto. Kita memfoto menggunakan Android misalnya. Nah, sebenarnya di dalamnya itu akan berisi banyak sekali metadata. Ya, kalau kita buka misalnya menggunakan aplikasi apa untuk membuka foto, foto editor misalnya. Maka misalnya di dalam foto itu terdapat resolusi, ya resolusi ukuran dari file gambarnya 1200 kali misalnya 760 pixel. Itu adalah metadata. Kemudian ada color encoding-nya. Gambar itu misalnya 24 bit, 16 bit begitu. Itu adalah metadata yang ada di dalam informasi gambar tersebut. Kemudian di potretnya menggunakan Samsung A sekian. Itu adanya di dalam metadata, di dalam filenya. Ya.
Bahkan lokasinya itu juga bisa dimasukkan ke dalam metadata, begitu ya. Informasi bagaimana, Pak? Biasanya di dalam sebuah gambar kita bisa menyertakan apa yang disebut dengan geotagging, geolocation. Ya, jadi kita ketika motret, koordinat longitude latitude itu akan berkorelasi dengan GPS kita. Ya, itu. Dan itu disimpan dalam metadata. Sehingga ketika foto itu kita unggah misalnya ke mana ya? Ke Google atau apa begitu ya, maka secara otomatis metadatanya akan diambil dan akan diletakkan misalnya di Google Map. Jadi ketahuan bahwa kita itu moto di misalnya Ranca Upas, kita itu moto di alun-alun Bandung dan sebagainya. Kenapa? Karena metadata GPS-nya ya itu rekam di dalam file gambar tersebut. Ya, ini salah satu contoh gitu ya bagaimana implementasi dari metadata ya. Jadi ketika kita bicara metadata adalah informasi yang ada di dalam filenya dan itu banyak isinya. Gambar itu memiliki misalnya metadata terkait dengan copyright karena kemungkinan gambarnya itu adalah gambar yang apa ya hasil dari eh, hal-hal yang sifatnya lukisan atau apa gitu ya sehingga perlu di copyright ya hasil dari digitalisasi begitu ya, harus di-copyright. Nah, semuanya itu dimasukkan dalam metadata. Jadi metadata itu adalah informasi yang embedded, ada di dalam sebuah file dan kita bisa tahu isinya. Gitu ya, itu. Kemudian big data. Nah, kalau big data ya dari awal sudah kita ulang-ulang begitu ya. Intinya adalah bahwa big data ini adalah pemrosesan data yang ukurannya besar. Terdiri dari beberapa database dan mungkin formatnya berbeda-beda, kecepatannya tinggi, ukurannya besar, ya, dan memunculkan kompleksiti yang tinggi, ya. Nah, di sini big data biasanya memiliki 3V, tapi sebenarnya sudah ada 5V gitu ya, volume, velocity, variety, kemudian apalagi dua itu. Ya, nah ini sehingga kemudian tujuan dari big data ini kan mengekstraksi gitu ya, insight-insight atau pengetahuan baru yang ada di dalam data yang berukuran besar tersebut. Ya, ini jadi data, metadata, dan big data. Jadi kalau metadata itu sekali lagi adalah informasi yang ada di dalam setiap filenya. Ya, itu. Dan ini bisa kita ekstraksi gitu ya, itu. Dan beberapa skripsi juga banyak yang menggunakan mekanisme metadata ini. Misal, dulu pernah ada yang membuat sistem informasi perbaikan ini gangguan listrik PLN, ya itu. Nah, proses bisnisnya adalah bahwa petugas itu datang ke rumah kita, ya melalui aplikasi kita minta nomor sekian bahwa kondisinya adalah listrik mati, gitu ya. Maka nanti dari sistem itu akan ditugaskan petugas untuk datang ke kita. Nah, ketika petugas datang, dicek informasi pelanggannya, sudah benar atau belum, kemudian nomor gangguan dan sebagainya. Ya, karena saya pernah mengalaminya sendiri. Kemudian dia sebelum melakukan perbaikan, dia akan foto terlebih dahulu kondisi awalnya. Misalnya tadi karena saya di situ menuliskan gangguannya adalah listrik mati, difoto dulu, betul nggak mati gitu ya, difoto. Ya dimasukkan ke dalam sistem. Nah, saya nanya, Kang, itu dimasukkan ke dalam sistem. Iya, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di dalam sistem kami yang di pusat, itu foto ini akan menunjukkan lokasi tempat saya memperbaiki gangguan tersebut. Ya, oh artinya ini langsung bisa muncul gitu di web kayak gitu yang ada petanya, betul Pak? Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya karena tadi gitu ya, aplikasi tersebut menuntut dinyalakannya GPS sebagai metadata tambahan di dalam file gambar tersebut. Dan itu ikut dibawa ketika datanya dikirimkan dan diekstraksi di sistem pusatnya. Ekstraksinya menunjukkan longitude dan latitude, lokasi dari gambar tersebut berada. Pinpointnya ke Google Map dan gambarnya dimunculkan di sana. Ya, itu salah satu bentuk penggunaan metadata. Ya.
Jadi metadata itu apa? Gitu ya. Metadata adalah meta dan data. Ya, meta itu sesuatu yang menjelaskan atau mendeskripsikan hal-hal yang sifatnya fundamental. Ya, itu. Jadi hal-hal yang fundamental dalam sebuah file itu ada di dalamnya. Kapan file itu dibuat, kapan file itu terakhir di-update, siapa yang mengupdate, ya. Itu semua sebenarnya ada catatannya, ya, gitu. Ya, jadi setiap file itu punya log, punya catatan di dalam file itu sendiri dan itu kemudian bisa diekstraksi. Makanya kemudian ada ilmu yang namanya eh, digital forensik. Nah, ilmu yang bernama digital forensik ini sering urusannya adalah dengan metadata. Karena kita ingin tadi ya, forensik itu apa? Oh, yang bedah-bedah mayat ya Pak ya? Kira-kira begitu. Nah, bagaimana kalau digital forensik? Berarti bedah-bedah file. Apa yang dibedah? Metadatanya. File ini masih asli apa enggak? Itu yang sering ditanyakan oleh pihak Polda Jabar ke saya, ya. Karena kebetulan saya tenaga ahli ITE di Polda Jabar. Sering ditanyakan, Pak, ini file masih asli apa enggak ya? Bagaimana melihat keaslian filenya? Ya kita bedah metadatanya. Ya, ada tidak update file tersebut setelah diambil datanya? Kalau tidak ada, tanggalnya masih sama dengan file itu diambil, berarti tidak ada yang melakukan update. Dalam tanda kutip, mungkin dimanipulasi misalnya si file tersebut. Ya kita bisa melihat itu. Kapan diambilnya, ya beberapa misalnya kayak dulu diminta untuk mengecek apakah CCTV ini asli, gambar ini asli, dan sebagainya. Maka yang kita mainkan adalah mengekstraksi metadatanya. Ya, sehingga di situ akan ketahuan. Ini filenya masih asli, Pak. Filenya asli. Diambil tanggal sekian, tapi pernah diedit, diupdate tanggal sekian. Bahkan dieditnya itu juga ketahuan. Misalnya menggunakan Photoshop. Terlihat di situ. Terbaca di dalam metadatanya. Ya, itu. Jadi metadata adalah sekumpulan data yang bisa menjelaskan informasi dari data yang lain dan itu bisa dikelola untuk penggunaan berikutnya, ya gitu. Kemudian kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah ini sudah masuk ke dalam KBBI, ya. Metadata itu adalah mengenai asal usul, struktur, karakteristik dari seperangkat data, ya. Metadata ini berisi ringkasan yang detail. Nah, ini tadi, ya. Jadi hati-hati gitu ya ketika kita memiliki sebuah file, ternyata ada catatan di dalamnya. Ya, Anda mengatakan, Pak, gambar ini mah saya yang buat. Tapi kemudian bisa diekstraksi metadatanya. Ah, bukan Anda yang buat. Ini di dalamnya ada yang membuat namanya Asep misalnya. Ya, itu. Jadi ada ringkasan detail, terperinci dan mendasar dari data tersebut. Nah, biasanya metadata ini berguna untuk memudahkan proses pencarian dan pengolahan data, terutama data-data yang ukurannya besar, agar lebih cepat bisa ditemukan. Ya, itu metadata. Kemudian boleh dikatakan ya kalau ini analoginya gitu ya bahwa metadata itu adalah katalog buku di perpus. Daripada kita harus mencari satu persatu di rak bukunya, itu kan butuh waktu yang lama. Maka tadi gitu ya, kita mencarinya di katalog. Di katalog ini biasanya akan tersimpan informasi lengkap mengenai sebuah data, misalnya data buku. Ya, itu. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa langsung eh, menuju kepada rak buku tersebut. Oh, ternyata rak buku Python itu ada di rak nomor 5 baris C9 misalnya begitu. Nah, itu karena kita punya katalognya. Hampir sama seperti metadata pun begitu. Gitu ya, misalnya nanti diterapkannya pada teks, link begitu ya, dokumen, pada suara, video, bahkan pada e-book begitu ya, untuk kemudian proses pengolahan data dan pencarian. Jadi apa perbedaan metadata dan data gitu ya. Nah, ini. Secara konsep data adalah gabungan informasi yang tersimpan.
Nah, ini bisa digunakan untuk penggunaan berikutnya. Metadata, informasi yang relevan. Nah, ini kata kuncinya. Relevan mengenai suatu data, gitu ya, itu. Kemudian sifat informasinya. Kalau data itu dibuat belum tentu gitu ya memiliki sifat informasi, informatif gitu. Kenapa? Karena belum diolah biasanya. Ya, tapi kalau metadata ini biasanya datanya pasti sudah bersifat informatif gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan khusus kayak tadi saya ceritakan. Ya, kita memfoto kemudian metadata GPS-nya kita aktifkan, itu pasti ada tujuannya dan itu bersifat informatif untuk menunjukkan bahwa petugas atau teknisinya itu memang berada di lokasi. Kira-kira begitu. Jadi sudah informatif. Ya, itu. Kemudian data yang dibuat belum tentu selesai diproses untuk pemrosesan datanya. Ya, kalau metadata, harapannya adalah data yang dibuat itu pasti akan diselesaikan setelah diproses. Ya, itu. Kemudian penyimpanan. Data disimpan dalam bentuk file, ya, secara navigated atau hierarkis. Nah, kalau untuk metadata, datanya disimpan di dalam pustaka datanya, gitu. Di dalam datanya itu ada semacam katalog atau pustaka datanya. Kemudian contohnya misalnya dokumen presentasi, file perusahaan biasa, dan sebagainya. Ya, contohnya metadata tadi ya, misalnya kita menggunakan Excel, ya, isinya nama, jenis, ukuran, dan sebagainya. Dari beberapa data yang ada di dalam informasi data tersebut, ya itu. Nah, kemudian ya kepentingannya, ya untuk apa gitu ya kita kemudian membahas mengenai metadata. Apa pentingnya gitu? Yang pertama adalah dengan kita mengelola metadata dengan baik dan benar, maka yang pertama kita itu bisa menavigasi data dengan lebih efisien, ya gitu. Karena apa? Yang diambil adalah profil gitu ya, yang diambil adalah katalognya ya. Sehingga pengguna itu akan cepat tahu posisinya di mana dan sebagainya, mengidentifikasikan dan seterusnya. Apalagi dalam lingkungan big data yang cukup besar. Ya, itu. Kemudian ya contohnya sudah jelas ya, dengan pengelolaan metadata yang baik, ya analis sistem itu bisa menemukan dan memahami misalnya ada kumpulan data-data baru gitu ya, tanpa harus kemudian mengakses seluruh data atau repositorinya. Ya, itu. Kemudian pemahaman konteks datanya. Ya, metadata memberikan konteks penting terkait asal-usul, nah, tujuan dan konteks datanya. Karena biasanya tadi gitu ya, kalau kita berbicara metadata, tadi saya contohkan adalah digital forensik begitu ya. Dengan kita mengakses metadatanya, suatu file itu akan ketahuan asal-usulnya dari mana. Pernah diedit kapan, tadi ya gitu, menggunakan apa, tanggal pembuatannya tanggal berapa, dan sebagainya. Tujuannya apa, kemudian konteksnya untuk apa, gitu ya. Dengan cara seperti itu, sebenarnya metadata dapat kita gunakan ya untuk tujuan analisis bisnis, pengambilan keputusan strategis ataupun penelitian-penelitian ilmiah. Tadi ya kalau kita melihat gitu ya ada beberapa yang bisa kita ekstraksi gitu. Kemudian mendukung keputusan yang berkualitas. Apabila kita bisa mengelola metadata itu dengan akurat ya, maka pengambilan keputusan juga dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang baik. Karena kita tadi mengekstraksi profil dari data tersebut. Ya, itu. Misalnya tadi ya, seorang manajer ini menggunakan metadata yang ada di dalam database-nya, gitu, dan big datanya, untuk memastikan bahwa keputusan itu didasarkan pada data yang relevan dan dapat dipercaya. Ya, karena kita mengakses ke dalam file. Kemudian kolaborasi yang baik. Ya, metadata memfasilitasi kolaborasi antar tim dengan menyediakan informasi yang konsisten dan dapat dipahami bersama. Karena biasanya metadata ini apa ya? Ya satu file itu pasti akan berisi informasi yang sama. Sehingga informasi itu dapat dianggap sebagai informasi yang konsisten ya dan dapat dipahami secara bersama.
Kemudian digunakan untuk penelusuran riwayat dan replikasinya. Ya, itu. Jadi dengan adanya metadata ini kita bisa melacak riwayat perubahan dari suatu data. Kapan data itu diupdate, oleh siapa, itu semuanya tercatat di dalam metadatanya. Ya. Kemudian juga untuk melakukan proses replikasi data tadi ya. Bahwa kapan data ini direplikasi begitu, berapa server yang mendapatkan replikasi dari data tersebut. Nah, itu semua bisa disimpan di dalam metadata. Ya, itu. Kemudian kepatuhan dan keamanan data. Metadata itu dapat membantu user gitu ya untuk memahami aspek keamanan dan kepatuhan data ya seperti hak akses dan batasan penggunaan. Kita bisa menerapkan beberapa hal di dalam metadata itu untuk memproteksi file kita. Ya, misal kita membuat kopian dari file tersebut hanya bisa digunakan oleh 5 komputer saja. Ya, itu bisa kita atur di dalam metadata file kita. Sehingga kalau sudah 5 komputer yang menggunakan file tersebut, ya, maka data tersebut misalnya hanya bisa di read only atau tadi ya data tersebut kemudian diproteksi begitu. Ya, itu bisa kita atur di dalam metadatanya. Khususnya adalah untuk melindungi data-data yang sifatnya kritis gitu ya dan hanya bisa diakses oleh sedikit user. Jenisnya. Nah, kalau kita berbicara jenis metadata, ini ada yang sifatnya deskriptif, struktural, dan administratif. Ya, ini. Jenis metadata yang sifatnya deskriptif, ini sesuai dengan namanya gitu ya. Deskriptif itu kan artinya menjelaskan, menjabarkan begitu ya. Artinya berisi mengenai deskripsi dari konten dan karakteristik dari data tersebut. Ya, ini. Kemudian metadata yang sifatnya deskriptif ini biasanya digunakan untuk membantu pengguna untuk memahami esensi gitu ya, untuk memahami profil ya data tersebut tanpa harus membuka atau melihat langsung isi dari data tersebut. Contoh yang paling sederhana ya, deskripsi metadata itu bisa dari judul ya, abstrak, kata kunci, ringkasan, kategori, tanggal dan sebagainya. Misalnya ini di dalam apa ya? OJS. Nah, di jurnal ketika Anda mencari sebuah jurnal biasanya akan diarahkan ke OJS. Nah, ketika Anda mendapatkan sebuah paper yang menurut Anda menarik, kan tentunya Anda cari tuh di OJS-nya. Oh, ketemu. Tapi ketika Anda buka, kita tidak langsung diarahkan ke file tersebut. Tapi kita diarahkan ke halaman yang isinya adalah judul, kemudian keyword, kemudian terkait juga dengan apalagi ya, referensi begitu ya, abstrak, hal-hal yang sifatnya adalah eh, metadata gitu loh. Ya, kenapa? Ya kalau kita baca filenya ya akan sama gitu loh bahwa intinya tuh di situ. Gitu. Itu yang disebut dengan deskriptif metadata. Ya, misalnya Anda ke OJS apa website Komputa misalnya begitu ya. Anda ingin membaca satu paper, ya tentunya kita tidak langsung mendownload filenya dan baca misalnya berapa 12 halaman jurnal tersebut kan tidak ya kita kan melakukan screening gitu ya dengan cara apa membaca dulu deskripsi metadatanya judulnya kira-kira sudah sesuai belum ya dengan penelitian kita abstraknya apa sih yang ingin dibahas di dalam paper ini dibaca dulu ya itu kategorinya apa nih sudah sesuai belum ya kalau itu sudah sesuai baru kita bisa ambil datanya ya daripada sudah kita download datanya ternyata itu tidak sesuai kan merugikan malah ya itu nah itu yang disebut dengan deskriptif metadata kemudian struktural metadata ya jenis metadata yang memberikan informasi mengenai struktur organisasi kemudian hubungan antar bagian dari elemen-elemen dalam suatu dataset atau sistem informasi
ya. Biasanya ini digunakan untuk mengorganisir ya elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Misalnya metadata pada basis data, ya, struktur file, kemudian hierarki data, relasi antar data, skema basis data, kemudian misalnya web service, ya, JSON dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan struktural metadata. Struktur direktori itu juga sebenarnya metadata. Gitu ya, kita bisa membuat tree, directory dan sebagainya itu karena kita memiliki metadata yang bisa kita jadikan sebagai pembentuk dari skema atau struktur tersebut. Ya, itu. Kemudian administratif metadata. Nah, metadata ini memberikan informasi terkait manajemen dan administrasi suatu data. Ya, misalnya kita memiliki metadata yang dapat kita gunakan untuk membantu kita melihat profil, misalnya pemeliharaan, pengelolaan, penggunaan data, begitu ya. Kemudian panduan terhadap akses, kita melihat siklus hidupnya data, ya, atau informasi administratif lainnya. Dengan cara seperti ini, ya, yang administratif data ini, administratif metadata ini, ya tujuannya tadi, gitu ya. Kita bisa kemudian eh, melihat begitu ya hak akses dari suatu file. Ini untuk siapa? Hak kepemilikan dari file ini milik siapa? Ya, siklus hidup datanya bagaimana? Riwayat perubahan, pembuatnya siapa, dan seterusnya. Ya, dengan cara seperti ini kita bisa melakukan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang nantinya bisa kita terapkan di dalam manajemen data. Nah, tentunya diperlukan suatu cara, suatu proses, begitu ya. Bagaimana kita bisa mengkolek, ya, mengumpulkan metadata yang kita perlukan, ya. Ada metadata yang bisa kita kolek secara otomatis, ya, itu misalnya yang berasal dari IoT, ya. IoT itu kan secara prinsipnya adalah otomatisasi input, gitu ya. Kenapa? Karena memang cara kerja dari sensor itu adalah mengumpulkan data ya secara real time dari sumber datanya misalnya sensor dan sebagainya. Ya, dan itu terus-terusan dikumpulkannya. Ya, itu. Sehingga kita dapat membuat semacam katalog ya metadata ya ketika data-data dari IoT tersebut dikumpulkan. Ya, itu. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena data dari IoT itu sifatnya real time, dikumpulkan terus-menerus sehingga ukurannya bisa menjadi sangat besar. Kalau kita tidak memiliki cara untuk bisa meretrieve-nya dengan cepat, nah ini akan menjadi satu hal yang sangat bermasalah. Kakak kelas Anda sekarang itu sedang skripsi mengenai integrasi antara IoT dengan blockchain. Nah, IoT-nya itu dia mengambil studi kasus pada sistem monitoring kualitas udara. Ya, jadi kalau Anda sering lihat di Bandung itu kan biasanya ada papan-papan yang besar itu ya, papan elektronik yang menunjukkan kadar O2, kadar CO2 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan indikator untuk menunjukkan kualitas udara. Terus kalau yang sering mungkin ke Cianjur atau ke Bogor begitu ya, lewat mana namanya Cianjur gitu ya, lewat Puncak. Nah, di daerah Puncak itu di Cipanas juga ada itu. Ya, semacam apa namanya? Layar begitu ya, elektronik begitu yang menunjukkan juga kualitas udara di sana. Ya, O2-nya berapa sehingga nanti akan tergambarkan apakah hijau, kuning atau merah kualitas udaranya. Nah, hal ini kemudian diintegrasikan dengan teknologi blockchain gitu ya. Kenapa?
Karena harapannya data dari IoT, data dari sensor tersebut, harapannya itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, kita sudah concern nih dengan namanya keamanan informasi. Hacker, cracker itu tidak melihat datanya apa yang mau dihack. Tapi bisa tidak data tersebut dihack? Ya, mungkin kita juga jarang mendengar ada IoT yang dihack. Tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi ya ke depan. Dan bisa sangat berbahaya kalau kemudian data-data dari sensor IoT itu kemudian bisa dihack. Contoh, eh, informasi dari suatu kandang, kayak gitu ya. Eh, aslinya itu misalnya suhu sekarang dari sensor itu 23 derajat. Aman untuk burung puyuhnya. Tiba-tiba ada hacker yang bisa mengakses database sensor tersebut. Diubahlah menjadi 35 derajat atau 40 derajat. Apa yang terjadi ketika dia memanipulasi data tersebut? Sistem IoT biasanya monitoring dan otomatisasi. Maka ketika mendapatkan data yang salah, misalnya 40 derajat, kandang tersebut akan memutar kipas angin. Ditambah kemudian ada alat untuk membuat humidity, kelembaban. Jadi nyala. Padahal ya kondisinya saat itu adalah suhunya sebenarnya 23 derajat. Ditambah kipas angin dan kelembaban, akhirnya apa yang terjadi? Bisa saja burung puyuhnya kemudian menjadi sakit dan mati. Ya, itu sebagai salah satu contoh gitu ya kalau dikatakan apa sih Pak urgensinya gitu kita mengamankan sebuah sistem begitu ya. Ya tadi supaya kita bisa meminimalkan terjadinya eksploitasi. Saya belum pernah mendengar Pak ada IoT yang dihack. Mungkin jarang begitu ya dibanding data-data seperti database biasa. Tapi ini bisa saja terjadi gitu ya gitu. Dan itu sangat berisiko kalau kemudian tidak kita amankan. Ya itu. Jadi berasal dari sensor atau alat otomatis bisa kita simpan dalam blockchain. Nah, nanti data yang dari blockchain yang immutable, yang tidak bisa dimanipulasi itu yang ditampilkan di layar elektronik tersebut. Sehingga tidak akan bisa dimodifikasi oleh hacker ataupun cracker. Ya, itu sedang dikembangkan. Mungkin sebentar lagi atau minggu depan itu yang bersangkutan akan seminar begitu ya. Jadi kalau Anda tertarik, mungkin nanti link untuk jadwal seminarnya kapan dan kalau Anda bisa mengikutinya silahkan untuk mengikuti gitu ya terkait dengan integrasi IoT dan teknologi blockchain. Kemudian pengumpulan metadata juga bisa dilakukan secara manual ya oleh pengelola datanya. Ya, dia kita inputkan begitu ya metadatanya atau ketika file itu apa namanya sudah kita simpan, kita ekstrak metadatanya secara manual. Karena terkadang ya metadata itu bisa kita tambahkan dengan beberapa atribut-atribut lainnya ya, itu. Kemudian pengumpulannya dengan cara mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Ya, dengan cara seperti ini tujuannya adalah supaya kita tidak melakukan input manual lagi. Jadi data dari sistem yang lama kemudian bisa kita tarik ya, kita ambil begitu ya dan ini biasanya menggunakan API, Application Programming Interface ya itu. Contoh misalnya adalah Anda mengembangkan sebuah sistem monitoring suhu ya. Nah, Anda ingin membuat mengembangkan atau mengambil gitu ya data mengenai eh, ya suhu ya kota Bandung misalnya ya ini dan sebagainya. Maka kan kita sebenarnya tidak perlu harus memasukkan data-data tersebut secara manual. Kenapa? Karena sudah banyak yang menyediakan application programming interface-nya. Misalnya yang paling ya harusnya kita mengambil dari yang paling bisa dipercaya. Misalnya API weather ya, cuaca dari BMKG. Nah, itu kan sudah menyediakan API-nya. Ya, tinggal kita ambil, kita dapat tokennya, nah kita masukkan ke dalam sistem kita.
ya maka secara otomatis informasi mengenai cuaca dan sebagainya akan terkirim ke dalam sistem kita. Tapi kan pemanfaatan IPA ini harusnya dikembangkan. Ya, misalnya apa? Misalnya kalau kita sudah mendapatkan data cuaca dari BMKG melalui API-nya, ya tidak berhenti sampai di situ. Karena tujuan besar kita misalnya adalah untuk misalnya memprediksi eh, pemanenan ya petani atau tadi masa tanam suatu komoditas. Jadi melihat cuaca begini, kemudian Anda tambahkan pakai AI, kira-kira kalau cuaca begini ke depan 6 bulan ini kira-kira tanaman apa ya yang cocok untuk sawah kita. Nah, bisa memberikan muncul jadi sebuah sistem rekomendasi ya. Atau bisa memprediksi kalau kita tanam padi sekarang dengan model cuaca seperti ini, kita ramalkan berapa bulan ya kita akan panen. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi ya, kita mengumpulkan metadata dengan cara mengintegrasikan dengan sistem yang sudah existing sebelumnya. Dan ini sudah sangat banyak API yang disediakan. Jadi jangan kemudian manual terus. Akan lama kalau prosesnya secara manual. Ya, kita bisa menggunakan data-data yang sudah disediakan. Ya, itu. API untuk misalnya peta, ada Google Map API gitu ya. Di Dukcapil juga menyediakan data kependudukan versi API. Tapi ada API itu adalah API yang berbayar. Ya, setiap data yang kita retrieve harus membayar sekian rupiah. Ya tadi ada yang free, ada yang berbayar ya, kebutuhannya seperti apa. Kemudian monitoring dan audit dari pengumpulan metadatanya. Ya, tentunya kita juga harus melihat begitu ya, bahwa proses metadata ini harus kita pastikan berjalan dengan baik ya. Selalu kita monitor dan kita audit apabila ada masalah-masalah. Minimal kita bisa mendeteksi ya secara dini gitu ya awal apabila terjadi suatu permasalahan pada saat kita melakukan pengumpulan metadata tersebut. Nah, teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola metadata ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah repository. Ya, jadi biasanya kita menggunakan repository untuk menyimpan metadata yang ada di situ. Contoh misalnya ya seperti ELIB ya, Electronic Library. Nah, itu adalah sebuah repository ya untuk menyimpan metadata dari sebuah misalnya skripsi dan sebagainya. Ya, itu. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan Apache Atlas, Collibra atau IBM Information Governance Catalog. Ya, itu toolsnya. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi data katalog ya, katalog online untuk mencatat dan mengorganisir metadata kita. Ya, itu. Dengan cara seperti ini ya harapannya itu akan cepat begitu ya kita gunakan. Ya, ada Amazon Glue, kemudian Data Brew, Atlassian, kemudian ada Google Cloud untuk data katalog. Ya, itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan metadata management tools gitu karena memang ini dirancang untuk mengelola, mengamankan serta melacak metadata dalam suatu lingkungan, ya. Tujuannya adalah menyederhanakan tugas pengelolaan metadata. Jadi ini semacam software yang digunakan untuk mengorkestrasi begitu ya metadata yang kita miliki. Ada Informatika Metadata Manager, SAS dan Talent. Kemudian ada link data teknologi. Ya, biasanya konsep link data ini untuk menciptakan hubungan antar entitas dan sumber daya di metadata. Beberapa file yang kita simpan di dalam database kita biasanya juga berwujud metadatanya saja. Sementara wujud asli dari file tersebut disimpan di tempat yang lain. Nah, ini konsepnya menggunakan link data teknologi. Kemudian semantik web standar. Nah, dengan semantik web standar ini dimungkinkan sebuah mesin komputer itu memahami dan bisa menginterpretasikan makna dari metadata tersebut. Ya, dengan cara seperti ini dia dapat ya membuat beberapa misalnya kajian, prediksi, analisis dan sebagainya dari interpretasi yang mereka dapatkan dari
metadata tersebut. Ya, ada Web Ontology Language, RDF, dan seterusnya. Kemudian untuk pengelolaan metadata kita juga bisa menggunakan machine learning, ya. Penerapan teknologi machine learning untuk mengotomatisasi pengelolaan dan analisis metadata, ya. Machine learning biasanya digunakan untuk melakukan optimalisasi pada proses identifikasi, klasifikasi maupun pembaruan metadatanya, ya, itu. Kita juga bisa menggunakan algoritma seperti clustering untuk mengelompokkan metadata-metadata yang serupa atau mirip begitu ya, sehingga nanti proses pencariannya akan lebih cepat ya karena kita kelompokkan. Kemudian yang terbaru ya ini tadi ya yang saya katakan blockchain untuk menjaga integritas metadatanya. Ya, itu. Jadi memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan integritas dan keabsahan metadatanya. Khawatir metadata dari file itu dimanipulasi oleh hacker dan sebagainya, maka disimpannya di dalam teknologi blockchain. Karena ketika disimpan di dalam teknologi blockchain, manfaat yang bisa kita peroleh adalah bahwa data tersebut itu akan sifatnya immutable, ya, tidak bisa diubah dan tidak bisa dimanipulasi secara tidak sah. Ya, gitu. Kalau sahnya bagaimana, Pak? Nah, sahnya pun itu menuntut sebuah software atau sebuah parameter variabel yang bernama smart contract. Ya, jadi harus melalui smart contract kalau mau kemudian mengupdate data yang ada di dalam blockchain-nya. Nah, kemudian blockchain digunakan untuk mencatat setiap perubahan pada metadata, timestamp ya, yang kemudian tidak bisa berubah di situ. Ya, itu. Dikhawatirkan tadi gitu ya, ternyata ada hacker yang memanipulasi metadata kita. Nah, supaya datanya tidak bisa dimanipulasi, simpan datanya di lingkungan blockchain. Tantangan dari metadata, khususnya di dalam big data yang jelas, pertama adalah masalah volumenya. Ya, big data terkenal dengan volumenya, ya, ukurannya besar, sehingga pengolahan metadata menjadi apa ya, bukan sulit gitu ya, menjadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan dengan cermat, dengan baik begitu ya, karena pasti metadatanya juga akan berukuran besar. Kemudian varietas, diversifikasi format, perbedaan-perbedaan format, macam-macam formatnya, sehingga metadatanya pun harus bisa dibuat beragam. Kemudian velocity, kecepatan. Ya, big data ini mengalir kemarin ya, ada yang modelnya stream, real time begitu ya. Kalau yang batch mah dia bertahap begitu ya. Tapi kalau kita berbicara data seperti IoT yang real time atau streaming begitu kan, dia mengalir dengan cepat. Sehingga apa yang terjadi di situ? Kita memerlukan pembaruan metadatanya pun secara real time. Ya, jangan sampai datanya sudah kita simpan tapi metadatanya masih yang lama. Karena tadi gitu kalah cepat dengan penyimpanan datanya secara real time. Ya, itu. Kemudian manfaat dari pengelolaan metadatanya. Harapannya bisa meningkatkan kualitas data, ya. Deskripsi dari metadata yang baik itu akan membuat kita memperoleh informasi yang akurat, ya. Baik itu terkait dengan aspek datanya, sumber datanya, format maupun strukturnya. Ya, itu. Jadi dengan adanya metadata bisa meningkatkan akurasi, kebersihan dari data tersebut. Kalau big data itu data warehouse gitu ya, kita sering menyebutnya data cleansing dan integritas dari data tersebut. Kemudian efisiensi operasional. Nah, ini juga kelebihan dari atau manfaat dari metadata. Kita bisa mencari data dengan cepat, menavigasi data dengan cepat, ya. Kita bisa menemukan dan mengakses data itu dengan bantuan metadata itu jauh lebih cepat, ya. Sehingga dengan cara seperti ini operasional akan menjadi lebih efisien. Kemudian juga terkait dengan pemahaman konteks data, ya. Dengan adanya metadata kita bisa mendapatkan keterangan atau profil yang lebih jelas.
ya, informasi mengenai tujuan, asal-usul, dan seterusnya. Ya, itu. Manfaatnya membantu pengguna memahami makna sebenarnya dari data tersebut. Ya, jadi itu tadi ya, ada judul, ada abstrak, ada keyword, dan sebagainya. Itu yang kita jadikan sebagai metadata. Misalnya di dalam sebuah artikel jurnal. Ya, dengan cara seperti itu kan orang tidak perlu dulu membaca data kita, jurnal kita, artikel kita, gitu ya. Tapi cukup membaca metadata. Kemudian dengan metadata yang dikelola dengan baik, ini bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, data itu dapat lebih dipercaya ya karena membantu verifikasi dan meyakinkan pengguna terkait kualitas dan keandalan datanya. Manfaatnya ya ini bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional dan lebih pengelolaan resiko yang lebih efektif karena ketika kita melihat metadata, kita bisa melihat melacak riwayat perubahan dari data tersebut. Ya, sehingga tadi apabila ada masalah-masalah kita bisa melihat ya secara real tadi ya kayak yang saya sebut sebagai digital forensik tadi. Ya, jadi mengatakan ini asli, tidak asli. Nah, itu kita bisa membuat pengelolaan resiko yang lebih efektif. Kalau ini sudah tidak asli atau sudah dimanipulasi gimana? Oh, datanya dibuang. Ya, karena apa? Takut resiko-resiko yang terjadi. Takut melanggar regulasi keamanan dan sebagainya. Ya, gitu. Kemudian kolaborasinya ini dapat ditingkatkan ya. Dengan adanya metadata harapannya pemahaman itu menjadi lebih konsisten ya terkait dengan data tersebut. Karena informasi yang diperoleh dari metadatanya sama. Kemudian mendorong tentunya kolaborasi untuk pengembangan metadata tersebut. Kemudian ya sumber daya atau resource dari sistem kita ya dapat memantau siklus hidup data ya kemudian mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya tersebut secara efisien. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan pengelolaan metadata yang baik ya keberlanjutan analisis big data tersebut. Robust terhadap perubahan, tahan terhadap perubahan gitu ya. Atau tadi gitu ya, kita bisa beradaptasi terhadap perubahan di dalam lingkungan big data. Tujuannya tadi gitu ya, meningkatkan keberlanjutan dan relevansi analisis big data. Ya. Nah, tahan terhadap perubahan kalau misalnya tadi disimpan di dalam blockchain. Kemudian adaptasi terhadap perubahan kalau metadatanya dalam konteks lingkungan real time ataupun streaming begitu ya gitu. Best practice-nya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita akan memulai sebuah pengelolaan metadata ini? Yang pertama adalah kita harus bisa mendokumentasikan ya metadata yang ada di dalam sistem kita. Ya, pastikan semua dari aspek data itu didokumentasikan metadatanya dengan baik. Kemudian menggunakan standarisasi itu menjadi penting ya karena untuk urusan interoperabilitas. Ya, ada beberapa standar yang bisa kita standarisasi ini prinsipnya sederhana. Ya, kalau kita menggunakan standarisasi, maka format tersebut sudah menjadi format baku, kira-kira begitu. Ya, format baku. Dan kalau formatnya sudah baku, artinya organisasi lain, negara lain itu akan bisa dengan cepat membaca data kita. Itulah fungsi dari standarisasi. Contoh misalnya apa ya? Cisco. Nah, kan di sini ada mata kuliah jaringan komputer ya, CCNA 1, CCNA 2 atau apa Cisco gitu ya. Cisco ya mengadopsi teknologi jaringan yang sifatnya standar. Apa yang Anda pelajari Cisco di Unicom itu akan sama dengan yang dipelajari Cisco di Amerika, di Singapura, di India atau di negara yang lainnya. Ya, kalau kita berbicara data ya dengan kita menggunakan standarisasi, misalnya kita membuat sistem keamanan dengan pendekatan OAuth ya itu akan sama berlakunya ketika diterapkan di negara yang lain. Kenapa? Standarisasinya internasional. Jadi interoperability-nya menjadi lebih mudah. Kemudian audit dan monitor ya selalu begitu ya melakukan cek dan recheck, monitoring dan juga apa istilahnya evaluasi secara rutin terhadap metadata yang kita miliki. Dikhawatirkan tadi gitu ya, datanya sudah berubah formatnya dan sebagainya,
metadatanya masih pakai metadata yang lama, sehingga tidak mengakomodir adanya pembaruan data. Ya, selalu diaudit dan dimonitor. Baik, kira-kira seperti itu paparan saya hari ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin didiskusikan atau sudah cukup jelas? Ya, nanti bisa Anda pelajari. Sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akan absen ya. Teman-teman di IF 8 ini. Sebentar. Baik, saya absen. Mohon dinyalakan mic-nya begitu ya. Kalau ada yang tahu temannya sakit atau apa, silahkan dikonfirmasi juga ke saya. Sopian Musa Tajmala. MSI B, Pak. Oke. Rizky Rifani. MSI B. Waduh, banyak ya di sini ya. Ya, monggo nanti tolong disampaikan. Muhammad Gani Ramdhani. Oke. Rafli Al-Ghifari. Tidak ada juga. Ratih Komalasari. Hadir, Pak. Oke, Ratih. Farhan Fadlur Rahman. Hadir, Pak. Siap, Fadlan. Muhammad Arif Irfansah. Arif, tidak ada yang tahu kemana, sakit atau lagi liburan. Pujianti Azizah. Hadir. Siap, Puji. Raihan Maulana. Tidak ada yang tahu Raihan kemana. Raimundus Linggi. Tidak tahu juga. Rifai Nugroho. Hadir, Pak. Siap, Rifai. Revan Fahriansah. Tidak ada yang tahu teman-temannya. Aditya Suryana. Hadir, Pak. Oke, Dit. Nafal Saiful Anwar. Hadir, Pak. Oke, Nafal. Asri Rizka Amelia. Tidak ada yang tahu. Fadil Putra Ramadan. Tidak ada yang tahu juga. Muhammad Firman Alfi Hamdani. Tidak ada yang tahu juga. Abad Abigail. MSI B, Pak. Oh iya, siap. Ages Gilang. Ges. Ada. Andi Muhammad Nur Ilhami. Hadir, Pak. Oke. Julfan Abdul Rahman. MSI B, Pak. Oke. Cecep Ramdan Suryadi. Hadir, Pak. Siap, Cep. Muhammad Debi Heriansah. Hadir, Pak. Siap. Kristanto. Hadir, Pak. Siap, Kris. Rafli Sidik. Rafli? Tidak ada yang tahu. Acep. Effendi. Hadir, Pak. Oke, Cep. Rasehan Nur Fauzi. Tidak ada yang tahu. Bagus Aymar Atkansah. Oke, Hadir. bagus. Ya, ya, siap. Jacqueline Silaban. Tidak ada yang tahu. Vito Aprilianto. Siapa? Razehan. Sebentar, Razehan. Siap, Razehan. Sebentar, Razehan hadir. Mic-nya bermasalah. Jacqueline Silaban tadi tidak ada ya. Vito Aprilianto. Tidak ada juga. Muharram. Siapa? Revan.
Sebentar, Revan. Oke, Revan, sudah saya ubah statusnya. Ya, nun Revan informasinya. Muharram, Ganesha. Siap. Terakhir, Rizky Ananda Saputra. Hadir, Pak. Siap. Oke, sepertinya semua sudah saya absen. Pak, Oh iya. hadir. Oh, Asri. Sebentar, Sri. Sri. Kok kelewat, Sri? Asri. Ya. Oke, sudah, Sri. Siapa? Roy Dimus Linggi. Wah, ini pada kenapa ini? Apa namanya mic-nya teh? Sebentar, Linggi. Linggi teh NIM-nya berapa, Linggi? Oh ya, ini sudah ketemu. Hadir. Saya cek lagi ya, bisa ada yang kelewat. Linggi, sudah, Razehan, Revan, oke. Baik, yang di chat sudah saya akomodir. Tadi juga Asri juga sudah. Sepertinya sudah semua. Nanti mohon dicek kembali ya kalau ada email terkait dengan perkuliahan ini, misalnya salah dan sebagainya, mohon konfirmasi. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Nanti filenya akan saya kirim ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, mangga.